Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss akan bahas tentang dimensi 3. Ya, di sini ada sebuah kubus yang rusuknya itu 12 cm. Nah, terus katanya kalau titik P di tengah CG, berarti P-nya itu kira-kira di sini, di tengah-tengah CG. Yang ditanya adalah jarak titik P ke garis HB. Berarti kita tarik garis lurus dulu dari titik H ke B. Oke, nanti baru dari titik P tarik tegak lurus di garis HB. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dicari adalah yang dari titik P tegak lurusnya di HB. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita bisa tarik garis yang menghubungkan antara ketiganya supaya menjadi segitiga. Biasanya segitiga itu akan kita pakai untuk menentukan ukuran-ukurannya. Oke, jadi biar lebih enak kita tarik garis dari H ke P, lalu dari B ke P. Oke, gitu ya. Nah, habis itu baru kita bisa menentukan ukuran-ukurannya. Caranya dari titik P ke titik B, ya. Titik P itu kan di tengah-tengah CG. Dan titik B itu di titik ujung. Nah, dia masih dalam satu bidang yang sama. Artinya, jarak P ke titik B itu panjang rusuk bagi 2 kasih akar 5. Berarti panjangnya adalah 6 akar 5. Itu dari P ke B, ya. Terus, dari P ke H, ya, dari P ke H itu juga sama, ya. Karena masih dalam satu bidang yang sama. Kalau misalnya digambar itu memang kelihatannya nyebrang ya, tapi kalau misalnya Miss gambarin di sini, ya. Nah, ini G, ini H, ini D, ini C. Nah, di sini tuh titik P. Nah, jadi dari titik P ke titik H itu masih dalam satu bidang yang sama. That's why PH itu sama dengan PB, yaitu 6 akar 5. Ya, artinya segitiga yang akan kita pakai itu segitiga sama kaki. Oke, bukan sama keki ya, tapi sama kaki. Nah, kurang lebih seperti ini segitiganya. Nah, di sini ada P, ada H, ada B. Nah, jarak yang ditanya itu dari P ke HB di sini, ya. Miss, apakah itu di tengah-tengah? Bisa jadi, ya, karena tidak selalu dia di tengah-tengah. Yang penting kena tegak lurusnya itu di mana. Jadi jangan sengaja kita ke tengah-tengahin, jangan, ya. Kalau misalnya di ke tengah-tengah belum tentu dia tegak lurus gitu ya. Karena dia sama kaki, artinya jarak dari PB tadi 6 akar 5, HP juga 6 akar 5. Nah, berarti ketika dari titik P ke titik O misalnya, dari titik P ke titik O akan membagi 2 sama besar ya, bagian. Artinya si P ke O ini jaraknya itu bisa ditentukan menggunakan Pythagoras ya. HB berarti kan dari H ke B itu 12 akar 3. Kalau misalnya membagi 2 sama besar, artinya si BO itu setengah dari HB atau BH, berarti setengah dari 12 akar 3, yaitu 6 akar 3. Berarti di sini 6 akar 3, artinya jarak titik P ke O ya itu, kalau cara cepatnya gini, tapi agak nyeleweng dikit ya. 6 akar 5 dikurang 6 akar 3. Kenapa dikurang? Karena kita mencari sisi tegak, ya kan? Karena yang dicari kan yang bagian sini nih, si bagian X-nya itu, jadi dikurang. Berarti sama dengan 6 akar 2. Selesai. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau cari dengan teorema Pythagoras juga boleh, gak masalah. Kenapa sih kita ke titik O? Karena titik O itu adalah titik yang mewakili garis HB. Gitu, makanya kita bisa mewakili si titik O. Kalau misalnya kamu mau cari menggunakan Pythagoras, silakan, yuk kita cari bareng-bareng. Berarti jarak titik P ke O itu akar dari 6 akar 5 dikuadratin dikurang 6 akar 3 dikuadratin. Oke, berarti sama dengan akar 36 kali 5 dikurang 36 kali 3, ya kan?
36-nya kan ada di kedua ruas ya, di pertama sama kedua. Berarti kita bisa keluarin 36, berarti sisanya kan yang di sebelah kiri tinggal 5, ya kan? Yang sebelah kanan tinggal 3. Nah, berarti sama dengan akar 36 kali 2. Akar dari 36 dikali akar 2. Jadi kalau teman-teman bingung cara ngakarinnya gimana, teman-teman boleh pisah seperti ini. Baru deh kelihatan akar 36 itu 6, akar 2 ya tetap akar 2. Selesai.